Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran daring dengan semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi inti pada pertemuan kali ini yaitu ada kompetensi 3 dan kompetensi 4. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada reproduksi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi sistem reproduksi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. Mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis dengan benar. Keempat, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Keenam, membuat poster upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual dan kreatif. Sistem reproduksi pada manusia yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu sistem reproduksi pada laki-laki, sistem reproduksi pada perempuan, penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan upaya pencegahannya. Berikut adalah gambar alat reproduksi laki-laki dan anak. Perhatikan video berikut ini.
Setelah melihat video, kalian mengetahui betapa teraturnya dan kompleksnya Tuhan menciptakan manusia. Apa hikmah yang dapat kalian ambil? Benar sekali, kita harus berterima kasih dan selalu menghormati orang tua, terutama ibu kita, karena ibu telah mengandung selama 9 bulan, menyusui, memberi kasih sayang, mendidik, dan masih banyak lagi pengorbanan ibu yang tidak dapat dihitung. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah? Tentu tidak. Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu. Ayah dan ibu bisa memiliki keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Apa sajakah organ penyusun reproduksi? Samakah antara organ reproduksi ayah dan ibu? Ayo kita pelajari materi ini. Yang pertama ada organ reproduksi pada laki-laki. Nah, bisakah kamu mengisi titik-titik yang ada pada gambar? Atau sudahkah kamu mengetahui apa saja nama-nama organ reproduksi pada laki-laki? Mari kita pelajari lebih lanjut. Organ reproduksi laki-laki berdasarkan gambar tadi, yang A ada yang namanya vas deferens, yang B ada uretra, yang C ada penis, yang D ada skrotum, yang E ada testis, yang F epididymis, G kelenjar koper atau bulbouretra, H adalah kelenjar prostat, dan I adalah vesikula seminalis. Sistem reproduksi pada laki-laki mempunyai fungsinya masing-masing, yaitu 1. Ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga ada testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada vas deferens, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Ketujuh ada kelenjar vesikula seminalis, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kedelapan ada kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kesembilan kelenjar koperi, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Alat reproduksi laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Alat reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma yang meliputi epididymis, vas deferens, dan uretra. Kemudian ada kelenjar reproduksi yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar koperi. Selanjutnya adalah organ pada reproduksi perempuan. Pernahkah kalian melihat gambar seperti pada layar? Kalau sudah, tahukah kalian apa nama bagian-bagian dari organ reproduksi perempuan? Kita akan pelajari organ reproduksi pada perempuan terdiri dari ovarium, tuba fallopi atau oviduk, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, serviks, dan vagina. Masing-masing organ mempunyai fungsi, yaitu yang pertama ada ovarium, berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Yang kedua ada saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk, berfungsi menghubungkan ovarium dengan rahim. Infundibulum
Strukturnya berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Kemudian rahim dan atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kelima, ada endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang keenam, ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang ketujuh, ada serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Dan yang kedelapan, ada fimbriae, struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Alat reproduksi pada perempuan terdiri dari dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium. Kemudian alat reproduksi bagian dalam terdiri dari ovarium, saluran telur atau oviduk atau tuba falopi. Kemudian ada rahim atau uterus. Yang terakhir adalah vagina. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sel sperma itu dibentuk? Proses pembentukan sel sperma dinamakan dengan spermatogenesis. Perhatikan bagian proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan, sehingga 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang terbentuk. Selanjutnya adalah proses pembentukan sel telur atau disebut dengan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Perhatikan bagian proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis ke-1 membentuk oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis kedua membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum.
Penyakit pada sistem reproduksi disebabkan oleh beberapa hal, seperti virus, bakteri, maupun jamur. Yang pertama ada penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus. Kemudian yang kedua ada penyakit yang dinamakan dengan gonore. Gonore disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhoeae. Kemudian yang ketiga adalah sifilis. Sifilis sering disebut sebagai raja singa. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada herpes. Herpes disebabkan oleh virus yang bernama herpes simplex. Dan yang terakhir adalah kandidiasis. Kandidiasis sering disebut dengan keputihan. Hal ini disebabkan oleh infeksi jamur yang bernama Candida albicans. Kemudian, apa saja upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi? Yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, yaitu memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi yang perempuan, apabila sedang menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Yang keenam, bagi yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Yang ketujuh yaitu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Demikianlah pembelian materi pada pertemuan daring kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas untuk membuat poster upaya pencegahan penyakit menular seksual dengan kreatif dan menarik yang akan dipresentasikan pada pertemuan daring berikutnya. Kumpulkan tugas tepat waktu ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.